warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini soundnya enak banget, pas banget suaranya, tidak terlalu kenceng, tidak terlalu kecil. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad faza man ittaqa. Qala ta'ala wa libasut taqwa dzalika khair. Bersyukur kepada Allah di malam hari ini kita dipertemukan lagi dalam majlis yang mubarakah, dipanjangkan usia kita. Kenapa Allah memanjangkan usia kita? Allah memberikan kita kesempatan untuk tobat. Karena semua yang duduk di sini termasuk yang di depan adalah orang yang punya banyak maksiat di masa lalunya. Sebagaimana kata Nabi, kullu bani Adam khata'in. Setiap anak Adam itu pasti melakukan kesalahan yang berkali-kali. Wa khairul khata'in at-tawwabin. Sebaik-baik orang yang salah adalah yang bertaubat. Seandainya dosa itu mengeluarkan bau, maka insya Allah tidak akan ada satupun yang duduk di sini mau jajaran sama saya. Seandainya dosa itu mengeluarkan bau, maka tidak ada satupun orang yang duduk di sini pingin jajaran sama saya. Hadirin yang dirahmati Allah, kita dibiarkan Allah untuk tetap hidup supaya kita melakukan banyak amal soleh, yang mana amal soleh itu menghapuskan dosa kita, kemaksiatan yang pernah kita perbuat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu menghapuskan daripada dosa-dosa kita yang telah lalu. Yang kedua, salawat dan salam kita aturkan kepada uswah hasanah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menekankan kepada umatnya untuk mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau katakan, majelis ilmu lebih aku sukai daripada sholat sunnah 100 rakaat. Seorang yang duduk di majelis ilmu mengajarkan ilmu itu lebih beliau sukai daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Karena memang penuntut ilmu ini suatu hal yang sangat luar biasa. Disebutkan Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya orang yang menuntut ilmu, orang yang beriman, dan orang yang menuntut ilmu itu beberapa derajat. Wa dzalika li anna al-ilma naf'uhu mu'tad. Karena ilmu itu manfaatnya bisa panjang dan tak terbatas. Wa huwa asasul ibadat. Ilmu adalah pondasinya segala macam ibadah. Orang tidak bisa beribadah tanpa ilmu. Ada orang di sini berangkat haji, berangkat umroh, tapi tidak belajar fikihnya dulu, bisa berantakan hajinya, bisa batal semua rukun-rukunnya. Maka seperti itulah pentingnya ilmu bagi kita. Semua ibadah yang kita kerjakan mesti dibangun di atas fondasi yang namanya ilmu. Ini masjid tak mungkin bisa bangun kalau tidak ada fondasinya. Seperti itulah ibadah yang kita kerjakan tidak akan membuat kita semakin dekat kepada Allah kalau fondasinya bukan ilmu. Wa mamba'ul khairat. Ilmu itu adalah sumber mata air kebaikan. Orang yang punya ilmu, insya Allah apa yang diucapkannya akan menjadi sumber-sumber kebaikan. Apa yang dikerjakannya menjadi sumber-sumber kebaikan. Sedangkan sebaliknya dikatakan kama annal jahla ra'su kulli syarr. Kebodohan itu adalah dalam dari semua kejahatan. Wa aslu jami'ul baliyat. Kebodohan itu adalah sumber semua malapetaka. Maka jamaah sekalian yang hadir di sini, kita semua menekankan di dalam diri kita sebagaimana pesan Rasulullah SAW, memecut diri kita untuk senantiasa thalabul ilmi, mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah membahas kisah perjalanan Nabi Musa
bersama Yusha bin Nun, berjalan puluhan kilometer bahkan ratusan kilometer, berbulan-bulan berjalan hanya untuk bertemu seorang guru. Dikatakan dalam Al-Quran abdan min ibadina, kata para ulama namanya Nabi Khidir. Setelah bertemu dengan Nabi Khidir, di situ disebutkan gurunya Nabi Musa atau Nabi Khidir ini punya dua sifat, yaitu dia memiliki sifat kasih sayang dan juga memiliki ilmu yang datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Musa minta izin untuk jadi muridnya Nabi Khidir mengatakan, lantas tati amaniya sabr, kau tidak akan bisa sabar kalau ikut aku. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra, bagaimana mungkin kau bisa sabar kalau kau tidak tahu ilmunya? Karena hal yang menyebabkan kita tidak bisa sabar menghadapi sesuatu kalau kita tidak tahu ilmunya. Ada bapak-bapak di sini yang ingin coba baca kitab ini dan mengartikan. Tiga jam rampung menerjemahkan 10 halaman, kita kasih hadiah 500.000. Gimana? Yang membuat kita tidak sabar menghadapi sesuatu kalau kita tidak tahu ilmunya. Itulah kurang lebih pesan singkatnya Nabi Khidir. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Maka di sini terlihatlah kesungguhan Nabiullah Musa alaihi salam, yang dua hal ini merupakan resep atau rumus suksesnya seorang penuntut ilmu. Ada dalam perkataan Nabi Musa, satajiduni insyaallahu sabiran wala a'si laka amr. Satajiduni, kau akan mendapatiku wahai Nabi Khidir, insyaallah sabiran, orang yang sabar. Aku akan berusaha untuk menjadi orang yang sabar, wala a'si laka amro, aku akan berusaha menjadi orang yang tidak menyelisihi perintahannya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, resepnya menuntut ilmu itu sabar dan taat sama guru. Resepnya menuntut ilmu apa? Sabar dan taat sama guru. Sekolah dari SD, SMP, SMA, kuliah berapa tahun itu totalnya? 18 tahun. Kemudian garap skripsi, garap tesis, garap disertasi, itu sangat melelahkan, sangat berat, butuh begadang malam, riset kesana kemari, keliling, nyari bahan, nyari data. Yang di pondok juga sama, tidak kalah beratnya, mengikuti segala macam peraturan yang dibikin pondok pesantren, pingin keluar tidak boleh, pingin itu tidak bisa. Wong kita yang cuma majelis di sini saja, yang cuma duduk tidak sampai 1 jam, itu ada yang kertak, pindah posisi, selonjor kakinya, ada yang kakinya geringgingan, ada yang hilang, macamnya. Ini butuh kesabaran. Dengarkan Ustaz ceramah 1 jam ini butuh apa? Kesabaran, ketekunan untuk memperhatikan dari awal. Kadang-kadang dari awal ini Ustaznya udah bosen nih, sudah langsung hilang. Badannya ada di majelis ilmu, pikirannya sampai mana-mana. Tadi Ustaznya materinya apa? Hah? Oh ya, lah kau tadi ngapain? Kayaknya mentelan merhatikan Ustaz, tapi subhanallah nyawanya berkeliaran di alam lain. Maka untuk menghadirkan nyawa melekat bersama dengan jasad di dalam majelis ilmu ini butuh kesabaran. Apalagi kalau ibu-ibu yang sudah disenggol sama sampai Mbak, betul tidak Mbak, tatongkoni jenengan kayak Mbak, kita sudah kulkas itu sing kadhi sing 100 juta lho, itu sekondi wae, sudah hilang semua konsentrasi. Butuh kesabaran enggak kita majelis ilmu? Butuh kesabaran. Nah, ini ada satu quotes dari para ulama salaf kita, ingin saya sampaikan, semoga bisa diingat dengan baik. Man lam yaduk dhullal ta'allumi sa'ah tajarra dhullal jahli tul hayati. Yang kemarin kita sampaikan, tak ulang lagi. Man lam yaduk dhullal ta'allumi sa'ah tajarra
Dhullal jahli tula hayati. Siapa yang tidak pernah merasakan beratnya menuntut ilmu walaupun sebentar, maka dia akan merasakan pahitnya kebodohan di sepanjang hidupnya. Nah, maka duduknya kita di sini adalah upaya supaya kita itu punya ilmu yang menyelamatkan kita dalam setiap episode kehidupan kita setelah ini. Jamaah yang dirahmati Allah, rumus kedua yang diberikan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada kita, wala aksi laka Allah, tidak bermaksiat terhadap perintahku. Oke, baik. Kalau memang kamu siap untuk sabar wahai Musa, kalau kamu siap mentaati perintah saya, kita buat kesepakatan, kata Nabi Khidir alaihissalam. Kita buat kesepakatan. Qala fa in taba'tani, kalau kamu ikut saya, fala tas'alni an syai', kau tidak boleh menanyakan apapun. Apapun yang kau lihat, apapun yang kau perhatikan, apapun yang aku katakan, apapun yang aku lakukan, apapun yang kau lihat, jangan nanya. La tas'alni an syai', hatta uhditsalaka minhu dzikra, sampai aku sendiri yang menjelaskan. Kau melihat aku melakukan sesuatu menurutmu aneh, tahan lisanmu. Tidak usah tanya, tidak usah protes, tidak usah komentar, tunggu nanti tak jelasin sendiri. Gitu kesepakatannya antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Jadi boleh misalkan Ustadz membuat satu lembaga pendidikan, lalu Ustadz membuat satu peraturan dan kesepakatan di awal dengan wali murid, kalau bapak masukkan anak kemari peraturannya begini. Kalau santri ini siap belajar di tempat saya, nanti ada peraturannya, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Kesepakatan semacam ini sebelum seorang murid itu menjadi muridnya seorang guru diperbolehkan, bahkan dicontohkan di dalam Al-Quran. Ada peraturan dalam dunia pendidikan itu diperbolehkan. Jadi jangan ada bapak-bapak yang sakit hati ketika anaknya di pondok dihukum, digundul semacamnya, karena sudah ada kesepakatan di awal bahwa peraturan-peraturan ini harus ditaati, kalau dilanggar ada hukumannya. Nggih. Qala fa in taba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsalaka minhu dzikra. Peraturannya, kalau kau ikut aku, kau tidak boleh bertanya satupun pertanyaan. Fanqalaqo. Akhirnya Nabi Musa dan Nabi Khidir berjalan. Hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha. Sampai di satu pantai, Nabi Musa dan Nabi Khidir bertemu dengan seorang nelayan. Nelayan ini punya kapal. Nabi Khidir ingin nyebrang ke pulau sebelah. Karena nelayan ini melihat, oh ini Masya Allah, ini dua orang ini kayaknya orang soleh semua. Ya sudah, monggo, saya kasih tumpangan, saya antarkan sampai seberang pulau, gratis, tidak usah bayar, gratis. Karena ini dari wajah-wajahnya, insya Allah wajah orang baik, ini wajah orang soleh. Sama nelayan tadi ditumpangi gitu aja gratis, tidak disuruh bayar. Sampai di pantai, sampai di pulau yang dituju, tiba-tiba Nabi Khidir mengambil sebuah kampak. Kapal yang tadi dipakai untuk numpangi mereka dirusak sama Nabi Khidir. Nabi Musa heran, ini guru jenis apa ini? Dikasih tumpangan gratis kok malah kapalnya orang yang kasih tumpangan dirusak. Apa namanya, lambung kapalnya itu dibolongi Pak, pakai kampak sama Nabi Khidir. Nabi Musa langsung sewotnya keluar. Qala akhraqtaha litukhriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imma. Apakah Anda membolongi kapal ini supaya pemiliknya nanti tenggelam di tengah lautan? Padahal kau ini kan seorang nabi, telah datang perintah Allah kepada kamu. Nabi Khidir langsung nyaut. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah sudah kukatakan kepada wahai Musa, kalau kau itu tidak bisa sabar kalau ikut saya. Langsung Nabi Musa malu, insaf, khilaf, merasa bersalah,
Nabi Musa mengatakan, la tu'akhidni bima nasit. Kamu jangan hukum saya, soalnya saya memang lupa. Kalau tadi peraturannya di awal tidak boleh tanya apapun. Jangan kau hukum saya karena kelupaan yang terjadi pada diri saya. La tu'akhidni bima nasit wa la turhiqni min amri usra. Jangan kau mempersulit urusan saya. Oke. Akhirnya Nabi Khidir memaklumi. Yang pertama karena kamu lupa. Di sini ada pelajaran penting. Seorang guru ketika muridnya melakukan kesalahan karena ketidaksengajaan atau mungkin karena lupa, sudah ada peraturan yang disepakati, tapi kok ternyata mungkin dia belum terlalu perhatian dan lupa, maka murid yang salah pertama kali ini tidak dihukum atau hanya sekedar diingatkan saja. Ini contoh dari Nabi Khidir. Akhirnya setelah itu jalan lagi. Fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalahu qala aqatalta nafsan zakiyyah qala aqatalta nafsan zakiyyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Mereka berdua, Nabi Musa dan Khidir, kembali berjalan. Lalu keduanya melewati seorang anak kecil. Anak kecilnya ini langsung ditangkap sama Nabi Khidir alaihissalam. Faqatalah, dibunuh anak itu sama Nabi Khidir. Nabi Musa lebih kaget lagi, lebih shock lagi. Ini orang katanya Nabi kok bunuh anak kecil. Qala aqatalta nafsan zakiyyah. Apakah Anda membunuh seorang anak jiwa yang masih suci? Dia belum melakukan dosa. Anak itu Bapak Ibu, kalau belum balik maka dia belum menjadi seorang mukallaf, belum mendapatkan beban untuk melakukan satu amal ataupun meninggalkannya. Kalau dia mengerjakan belum dapat dosa, kalau meninggalkan juga belum dapat dosa. Saya mau tanya, balik itu tandanya apa? Balik itu tandanya 2, 3. Kalau laki-laki 2, kalau perempuan 3. 1, kalau sudah mimpi basah. Ada yang usia 9 tahun sudah mimpi basah, berarti sudah balik. 10 tahun, 11 tahun sudah mimpi basah, berarti sudah balik. Tanda yang kedua adalah usia 15 tahun. Belum mimpi basah, tapi sudah usia 15 tahun, berarti sudah balik. Kalau perempuan ada tanda khususnya, namanya haid atau menstruasi. Usianya belum 15 tahun, tapi sudah M, berarti sudah balik. Ada perempuan sudah 15 tahun belum M, berarti juga sudah balik. Anak di bawah usia balik, maka dia belum kena beban taklif. Kalau dia berbuat kesalahan dan dosa, nanti yang bertanggung jawab orang tuanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini anak, ya Allah, masih usia 7 tahun. Ini anak hatta mungkin baru saja mumayyiz. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa kau bunuh, wahai Nabi Khidir? Kau ini melakukan suatu hal yang mungkar, melakukan suatu hal yang tidak bisa dibenarkan ini. Maka Nabi Khidir dengan enteng menyaut, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah sudah aku bilang kau itu tidak bisa sabar ikut saya? Maka Nabi Musa mengatakan, baik. Oke, ini kesalahanku yang kedua. Aku memang sudah tidak tahan dengan gejolak yang ada di dalam diriku. Kita buat kesepakatan. Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Kalau setelah ini aku nanya sekali lagi, maka kau tidak perlu nemeni saya lagi. Aku langsung DO, tidak apa-apa. Kamu keluarkan, kamu langsung anggap aku bukan muridmu, boleh. Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni 'udhra. Sudah cukup 2 kali uzur. Memang kesalahan itu kayak gitu Pak, 3 kali. Pertama lupa, yang kedua karena tidak bisa nahan, kalau sudah ketiga nanti dihukum.
Akhirnya setelah itu Nabi Musa berusaha untuk bertahan, sabar, nahan lisannya. Fantalaqa, mereka berjalan. Hatta idza ataya ahla qaryah, sampai Nabi Musa dan Khidir ini melewati satu kampung yang isi kampungnya ini semuanya orang bakhil, orang pelit, orang medit. Nabi Musa, Nabi Khidir capek, kelelahan, haus, minta minum, minta makan. Istat'ama ahlaha. Istat'ama itu dari kata ta'am, makanan. Istat'ama berarti minta makanan. Istat'ama dalam bahasa Arab itu mengandung 3 makna. Minta dengan lisan, minta dengan hati, minta dengan perbuatan. Karena sudah lapar, hatinya menginginkan apa? Makanan. Mulutnya mengeksekusi, nembung sama sohibul bait, Pak saya safar, kecapean, lapar, ini butuh makan. Lisannya minta, badannya bergerak ke sana kemari untuk mencari apa? Makanan. Jadi kalau misalkan kita bawa kepada kalimat istaghfara yastaghfiru atau istighfar, jadi istighfar itu mengandung 3 makna. Satu, minta dengan hati. Yang kedua, minta dengan lisan. Yang ketiga, minta dengan anggota badan. Minta dengan hati itu apa? Menyesal kepada Allah, betul-betul minta ampun. Minta dengan lisan itu mengucapkan kalimat astaghfirullahaladzim, Allahumma anta rabbi, dan seterusnya. Meminta dengan anggota tubuh, badan dipakai untuk menjauhi maksiat dan melakukan ketaatan. Itulah istighfar yang sejati. Diambil pelajarannya dari kalimat istaf'ala yastaf'ilu yang mengandung 3 makna. Semua orang, tidak ada yang mau ngasih makan. Sampai di satu sudut di pojok desa ada sebuah bangunan rumah yang temboknya sudah miring, mau rubuh. Maka sama Nabi Khidir diambilkan kayu, digunakan untuk menegakkan temboknya itu, kemudian dikasih cagak, diberdirikan. Fa'abau ayyubayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu ayyanqadha fa'aqama. Ditegakkan lagi temboknya. Nabi Musa tidak tahan, akhirnya beliau mengatakan, qala law syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Wahai Khidir, kita ini dari tadi minta makan tidak ada yang ngasih. Sekarang ada tembok mau rubuh, bener kayak gitu toh, kau tidak minta upah. Kan kalau kau minta upah kita bisa makan, bisa beli makan, bisa beli minum. Maka Nabi Khidir mengatakan, hada firaqu baini wa bainik. Ini adalah perpisahan antara aku dengan kamu. Ini adalah perceraian antara aku dengan kamu. Sudah cukup, lo, gue, ini terakhir. Sudah 3 kali. Mulai detik ini kau sudah tidak usah lagi jadi muridku. Kau sudah tidak bisa sabar. Ini menarik sekali Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Nabi Muhammad ketika membaca kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir ini berkomentar, rahimallahu Musa, semoga Allah menyayangi Musa. Seandainya Musa itu mau sabar, maka kisah ini tidak akan mudah berakhir. Seandainya Nabi Musa itu sabar, berarti pelajaran yang akan didapatkan dari Nabi Khidir itu akan panjang sekali. Mungkin surat Al-Kahfi tidak rampung-rampung. Mungkin surat Al-Kahfi jadi sepanjang surat Al-Baqarah itu kalau Nabi Musa sabar. Subhanallah, atas rahmatnya Allah, semoga Allah merahmati Nabi Musa. Ketidaksabaran beliau bisa menjadi pelajaran. Apa pelajarannya? Surat Al-Kahfi jadi pendek. Cuma 3 pelajaran saja. Kata Nabi Muhammad, seandainya Nabi Musa sabar, kita akan dapat pelajaran jauh lebih banyak. Ternyata nanti kalau kita mau pelajari satu persatu, kita bedah satu persatu, setiap kejadian antara Nabi Musa dan Nabi Khidir ini kita akan dapat pelajaran yang sangat banyak. Bahkan berbuku-buku bisa ditulis daripada ilmu yang didapatkan. Monggo Pak, melebet Pak, pinara dan melebet, monggo. Oh belum sholat, monggo Mas, masuk Mas. Bagaimana? Ini adalah perceraian.
perpisahan antara aku dengan kamu, tak DO. Kalau bahasa kamu suka DO, pelajarannya walaupun guru itu penyayang bukan berarti dia tidak menghukum muridnya, karena kadang-kadang hukuman yang diberikan guru kepada murid itu sebagai bentuk pendidikan kepada muridnya. Kita lanjut nih, akhirnya Nabi Khidir mengatakan qala hadza firaqu baini wa bainik sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Aku akan memberitahu kepadamu wahai Musa tentang segala sesuatu yang kau tidak bisa sabar melihatnya. Amma safinah, adapun kapal itu yang saya lubangi tadi, fakanat limasakina ya'maluna fil bahr. Kapal itu adalah milik seorang miskin yang bekerjanya di laut. Orang miskin bekerjanya di laut sebagai nelayan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini? Orang miskin tapi kok punya kapal. Memang kapal harganya murah. Kapal itu harganya berapa Bapak Ibu? Kapal kecil di Gili Trawangan namanya Bottom Boat, hanya untuk ngangkut 20 orang itu harganya sekitar 100 juta. Fast boat yang untuk nyebrang Gili itu hanya bisa ngangkut 10 orang, yang baru harganya 400 juta. Berarti kalau kapal yang jauh lebih besar buat nangkep ikan di tengah laut itu kira-kira harganya lebih mahal atau lebih murah? Mungkin lebih mahal. Loh, ini orang miskin tapi kok punya duit banyak, bisa buat beli kapal. Nah, maka di sini kita dapat pembelajaran tentang apa definisi miskin. Orang miskin itu apa, orang fakir itu apa, bedanya apa? Saya kasih ilustrasi yang gampang. Seandainya UMR itu 2 juta, maka orang miskin adalah orang yang punya kerjaan, punya rumah, punya penghasilan, tapi penghasilannya itu di bawah UMR. Sedang dia cuma 1,5 juta, 1,600, 1,700, 1,900, sehingga penghasilannya itu belum bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Sedangkan orang fakir ini jauh lebih parah lagi kondisinya. Dia tidak punya rumah mungkin, dia tidak punya pekerjaan mungkin, dia tidak punya penghasilan mungkin. Bahkan kalau seandainya UMR itu 2 juta, dia kadang-kadang cuma punya pemasukan 1 bulan 300.000. Makannya pun sehari-hari bisa sekali, 2 kali, 3 kali tergantung rezekinya. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, mungkin ada orang yang punya motor X-Max bagus, atau N-Max aja lah yang normal ya, N-Max. Tapi ini motor kredit, dia kerja sebagai Gojek, yang mana penghasilannya dipakai untuk nyaur kreditan dan untuk hidup itu tidak sampai UMR. Maka walaupun motornya bagus, N-Max, dia tetap dikatakan miskin. Seperti para nelayan itu, dia punya kapal, tapi hasil tangkapan ikannya kalau dijual itu cuma cukup buat operasional aja, itu buat bayar bensin kapalnya, gaji awak kapalnya. Akan tetapi pemenuhan kebutuhannya sehari-hari tidak cukup, makanya dia tetap disebut miskin walaupun punya kapal. Jadi kita jangan terburu-buru kalau melihat ada orang punya rumah, punya motor bagus, punya mobil, ini mesti orang kaya. Belum tentu. Jangan-jangan mobilnya kredit, dipakai buat kerja, itu pun buat nyaur tidak cukup. Ini pelajaran dari kata ammas safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahr, dia kerja di tengah-tengah laut. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Di pulau itu ada seorang raja yang dia itu zalim, suka merampok kapal-kapalnya orang yang masih bagus, yang masih utuh. Jadi anggaplah dia tinggal di satu pulau, di satu daerah, dipimpin seorang raja yang zalim. Rajanya ini raja yang betul-betul semena-mena. Dia tidak segan-segan menyita harta rakyatnya, mengambil harta rakyatnya.
dan rakyatnya tidak berani apa-apa, tidak bisa melakukan apapun. Kata Nabi Musa, kalau kapalnya ini tidak saya lubangi, nanti kapalnya diambil sama raja, nanti lebih parah. Kalau kapalnya lubang, raja ini tidak mau kapal-kapal yang berlubang, dia maunya kapal yang masih bagus-bagus. Nah, dari kisah ini kita dapat mengambil satu pelajaran penting, salah satu rumus fikih yang utama, yaitu al-akhdhu bi akhafid dararain. Nama rumusnya dalam fikih adalah al-akhdhu bi akhafid dararain, mengambil pilihan di antara dua yang sama-sama bermadorot, mana yang madorotnya lebih kecil. Al-akhdhu bi akhafid dararain, mengambil salah satu, mengambil pilihan di antara dua madorot, mana yang dampaknya, resikonya lebih kecil. Saya mau nanya, kalau kapalnya itu diambil sama raja, madorot atau bukan? Madorot. Kalau kapalnya dilubangi, madorot atau bukan? Lebih kecil mana madorotnya, dilubangi apa diambil semua? Dilubangi. Kalau kapalnya diambil, ini orang tambah miskin, tambah tidak bisa kerja. Tapi kalau kapalnya dilubangi, terus nanti kapalnya didandani, ditambal, orang miskin ini tetap bisa kerja, dan raja tidak tertarik ngambil kapalnya. Maka nama rumusnya ini dalam ilmu fikih, jadi kalau nanti kita belajar kaidah fikih ya, itu ada salah satu rumus besar, judulnya al-akhdhu bi akhafid dararain. Berapa banyak skripsi, berapa banyak tesis, berapa banyak disertasi, berapa banyak kitab-kitab tulisan ulama itu hanya membahas tentang rumus ini, al-akhdhu bi akhafid dararain. Ini ada contoh, ada ibu-ibu datang ke saya, Ustaz, saya punya masalah keluarga. Jadi gini, suami saya punya adik, berarti ipar saya perempuan. Ini kan nikah sama orang non-muslim. Awalnya keluarga sudah berusaha menolak, tapi karena dia kekeh akhirnya diizinkan. Nah, kejadian terakhir adalah adik perempuan suami saya sudah dibaptis, sudah masuk agama Kristen, tapi keluarga saya belum tahu, baru saya yang tahu. Ini kalau saya sampaikan ke keluarga, ini bisa jadi perahara. Tapi kalau saya diem, tidak ngasih tahu suami saya tidak, saya khawatir dikatakan sebagai seorang perempuan yang berkhianat pada suami, menyembunyikan kebenaran dari suami. Lalu pilihan yang tepat yang harus saya pilih apa, Ustaz? Maka tak ceritani kisahnya Nabi Musa sama Nabi Khidir. Nabi Khidir melubangi kapal tadi itu. Ibu, silahkan ibu pilih di antara dua pilihan tadi, mana yang madorotnya lebih kecil. Sekarang kalau ibu ceritakan kepada keluarga, kira-kira sudah siap belum resikonya? Nanti bakal begini dan begitu, kira-kira sudah siap apa belum resikonya? Atau kalau jenengan dia menyembunyikan, kira-kira jenengan sudah siap belum resikonya? Sekarang jenengan timbang mana yang resikonya lebih kecil. Milih pemimpin muslim yang korupsi atau orang kafir yang tidak korupsi? Milih muslim yang tidak korupsi, Ustaz. Wah, benar, ini yang paling benar. Tapi kalau seandainya ada dua hal itu, yang kita pilih yang paling ringan madorotnya, yang mana? Muslim tapi korupsi. Dia muslim, korupsinya dia yang nanggung, tapi dia muslim. Minimal dengan dia itu seorang muslim, dia tidak akan membuat kebijakan-kebijakan yang menyakiti saudaranya. Sedangkan orang-orang kafir, walaupun dia mau pencitraan kayak apapun, pasti dia punya semangat untuk menekan orang yang punya agama lain daripada dia, apalagi orang muslim. Ini satu logika yang harus kita pahami. Jadi jangan juga kita dari dulu ributnya masalah milih pemimpin muslim yang korupsi atau non muslim yang tidak korupsi. Ya pilih yang muslim dan tidak korupsi. Insya Allah semoga sebentar lagi ada yang model begitu. Oke, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pelajaran dari kisah Nabi Khidir melubangi kapal adalah apa tadi? Al-akhdhu bi akhafid dararain, mengambil
salah satu dari dua madharat yang lebih kecil resikonya. Kalau kita boikot produknya Zionis, nanti akan ada saudara-saudara muslim kita, karyawan-karyawannya yang di PHK. Jadi kita boikot apa enggak? Tetap boikot. Dan kenapa? Karena di PHK-nya karyawan muslim ini lebih ringan resikonya daripada uang yang disalurkan ke Israel diberikan peluru untuk nembaki saudara-saudara kita yang di PHK tidak langsung mati. Bahkan mereka bisa cari kerjaan lain untuk menghidupkan UMKM atau bahkan bisa bisnis sendiri. Yang penting ditindaklanjuti dan diedukasi. Tinggal datang sama Azam aja, nanti diajari cara apa gitu. Duit. Tapi kalau kita tetap beli produknya, saudara kita setiap hari dibantai di sana. Duitnya dipakai buat beli bom, buat beli peluru, untuk menembak anak-anak kita di sana. Nah ini, ternyata ilmu ini kalau kita pahami dengan baik bisa kita terapkan dalam banyak hal di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikut campur dalam konflik keluarga yang nanti hasilnya begini, atau diem tapi nanti ruginya begini, kita ini imbang sendiri. Ini alat imbangnya. Oke, lanjut. Adapun amal gulam, adapun anak tadi itu, amal gulamu fakana abawahu mu'minain. Bapaknya anak tadi adalah orang mukmin. Bapaknya orang soleh, ibunya orang soleh, orang mukmin. Fakhashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Saya dapat informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti ini anak kecil ini kalau besar akan jadi seorang ahli maksiat yang menyeret kedua orang tuanya ke neraka. Maka mumpung masih dia belum balik, tak boleh. Karena kalau anak belum usia balik meninggal dunia, insya Allah masuk surga. Daripada anak ini nanti dia balik jadi ahli maksiat, dianya masuk neraka plus menyeret kedua orang tuanya masuk neraka. Mana yang lebih berat? Yang kedua lebih berat. Maka aku bunuh anak itu supaya orang tuanya selamat. Ya. Fakhashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra fa'arada rabbuka, sesungguhnya Allah menginginkan, fa'arada rabbuka ayyablugha ashuddah, fa'arada rabbuka ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba rahmah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan supaya nanti anak yang mati itu digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh anak lain yang dia itu lebih baik, lebih suci, lebih bersih, lebih soleh, lebih berbakti dan lebih penyayang kepada orang tuanya. Ini nanti juga ada teorinya dalam kaidah fikih, namanya ilmu saddud dzari'ah atau saddud dzara'i'. Apa? Saddud dzari'ah. Kita menutup satu pintu untuk mencegah terjadinya kemungkaran. Nah, contoh ini supaya gampang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mau nanya, hukumnya mainan HP itu halal apa haram? Boleh tidak kita pakai HP? Boleh. Boleh apa enggak? Boleh. Tapi di pondok pesantren HP ini dilarang, diharamkan. Santri bisa didemo kalau bawa HP. Kenapa? Karena Ustadz takut kalau santri ini bawa HP, nanti dia sembunyi-sembunyi di pondok, malah ngegame, malah pacaran, akhirnya dia tidak fokus belajar. Dia akan kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting hanya karena terlalaikan dengan sesuatu yang kecil. Ini HP hukumnya mubah, tapi dilarang, dibikin peraturan di pondok yang melarang supaya HP ini tidak menyebabkan orang terjerumus kepada perbuatan yang lain yang buruk. Nah, seperti itulah yang dilakukan Nabi Khidir alaihissalam. Anak itu disembelih supaya dia selamat matinya masuk surga karena meninggal sebelum balik.
orang tuanya pun selamat daripada nanti anak ini menyebabkan orang tuanya melakukan dosa dan kekafiran. Sampai sini bisa dipahami tidak logikanya? Tapi jangan dipraktekkan ini. Nanti bapak-bapak nemu anak kecil kayak angel ini, gede kamu terus dibeleh karena dapat ilmu dari saya. Wah repot. Ini adegan hanya dilakukan oleh profesional, jangan ditiru di rumah. Kalau Nabi Khidir mengerjakan ini karena dapat wahyu. Sekarang wahyu sudah tidak ada, sudah putus. Ini ada bapak-bapak, saya dapat wahyu Ustaz. Wah, bahaya, Nabi palsu. Setelah Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi Nabi, tidak ada lagi Nabi, sudah tidak ada lagi wahyu turun. Yang ada hanya firasatul mukmin, yang ada hanyalah firasatnya orang mukmin. Yang ada adalah basiratul mukmin, basirahnya orang mukmin. Yang ada adalah ru'yatul mukmin, mimpinya orang mukmin yang sesuai dengan kebenaran. Tapi wahyu sudah tidak ada. Jadi jangan coba-coba Pak ya. Saya dapat ilmu dari Ustaz Ja'far, katanya Nabi Khidir beli anak supaya orang tuanya tidak terjerembab kekafiran. Terus dengan praktek semua anak nakal dibeli. Wah bahaya, saya jangan ditangkap polisi. Bukan gara-gara saya yang salah, dengan salah paham. Ini adegan cuma untuk Nabi Khidir saja, kita jangan praktek. Tapi ilmu yang bisa kita dapat dari kisah ini adalah ilmu tentang saddud dzari'ah. Kita menutup pintu satu hal supaya tidak menimbulkan madharat kepada yang lain. Gimana nih? Sampai sini sudah pahami? Kita lanjut lagi ya. Amal jidar, adapun dinding itu yang saya berdirikan itu. Fakana lil ghulamaini yatimain. Dindingnya itu, rumahnya itu milik dua orang anak yatim. Fil Madinah, mereka ada di kota. Jadi ini kampung, anak yatim itu mungkin merantau ikut orang tuanya. Ini rumah warisan nenek moyangnya. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Di bawah rumah itu ada harta karun. Kalau temboknya ambruk, kemudian terbukalah lubang tempat penyimpanan harta karunnya, ini bisa dibuat rebutan sama penduduk kampung hartanya. Tapi kalau temboknya saya pertahankan tetap utuh, maka itu bisa bertahan sekian waktu sampai nanti anak yatim itu balik, dia akan tahu nanti di mana orang tuanya menguburkan harta karun itu, nanti akan dibuka untuk mereka. Wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma shalihan. Dan bapak dari kedua anak yatim ini orang soleh. Fa'arada rabbuka, maka Allah menginginkan ayyablugha ashuddahuma, supaya anak yatim ini nanti balik dulu, bisa mengelola uang dulu. Wa yastakhrija kanzahuma, lalu dengan caranya nanti Allah akan tunjuki bagaimana harta itu bisa dikeluarkan oleh anak-anak yatim ini. Rahmatan min rabbi, itu adalah rahmat Allah kepada anak-anak itu. Wa ma fa'altuhu an amri, kata Nabi Khidir, semua yang aku lakukan itu bukan karena hawa nafsuku, itu semua adalah perintah Allah. Dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra, itu adalah keterangan dari semua hal yang kau saksikan, kejadian yang kau lihat, yang kau tidak bisa sabar ketika melihatnya. Ada pelajaran menarik sebagai penutup. Tadi dikatakan amal jidar fakana li ghulamaini yatimain, dinding itu, rumah itu adalah milik dua anak yatim. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, di bawahnya ada harta karun. Wa kana abuhuma sholihah, bapaknya anak itu orang soleh. Pelajarannya, kesolehan bapak itu bisa dirasakan dampaknya oleh anak. Bahkan para ulama tafsir mengatakan yang disebut sebagai bapak dalam ayat itu bukan bapak kandung. Bahwa bapaknya kan sudah mati, dia anak yatim. Tapi yang dimaksud bapaknya itu adalah kakek moyangnya yang ketujuh. Jadi anak itu punya bapak, bapaknya punya bapak, bapaknya punya bapak, mbahnya yang ketujuh itu adalah orang soleh. Ternyata kesolehan kakek kita
itu bisa menyebabkan anak dan cucunya mendapatkan manfaat, barokah, pertolongan dari orang lain. Misalkan saya muridnya Kiai Fulan, saya mondok di tempatnya beliau selama sekian waktu. Setelah saya lulus, kemudian saya juga bikin pesantren. Suatu hari ada santri daftar, kamu anaknya siapa? Saya anaknya Kiai Fulan. Ahlan wa sahlan, ini anaknya guru saya. Wes, gak usah tes, langsung masuk. Anak dapat kemudahan karena apa? Kebaikan orang tuanya. Maka bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, kalau Anda ingin anak cucu keturunannya nanti mendapatkan kemudahan dari Allah atas urusan-urusan mereka, maka kita berbuat baik yang banyak. Setiap kebaikan yang kita lakukan sekarang nanti akan dirasakan manfaatnya sama anak cucu keturunan kita. Bahkan sampai cucu kita yang ketujuh. Makanya dikatakan kebaikan 7 turunan itu betul. Ada teman saya tidak mau cerita namanya. Dia ngomong saya, dia punya ibu, ibunya ini punya kakek, kakeknya punya kakek. Ternyata itu adalah orang yang dekat sama Sunan Pandanaran. Makamnya ada di Semarang. Bapaknya pernah ngomong sama saya, anak saya ini agak ribet juga dulu kehidupannya, begini dan begitu. Kok belakangan ini alhamdulillah dapat hidayah sama Allah, dikasih jalur, kenal sama orang-orang baik, kenal sama orang-orang soleh. Padahal mungkin kata orang tuanya dulu anak ini agak ruwet pergaulannya. Tapi saya bilang ya tidak heran. Karena apa? Dia punya kakek moyangnya itu adalah orang soleh. Bisa jadi salah satu wasilah penyebab anak cucu keturunan itu dapat hidayah adalah kesolehan daripada kakek moyangnya itu tadi. Maka bagi bapak-bapak sekalian yang sekarang diberi Allah kesempatan untuk berbuat baik, jangan nanggung-nanggung, jangan setengah-setengah. Karena Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan." Apa yang Anda berbuat hari ini untuk dakwah, untuk perjuangan, untuk membela saudara Palestina, untuk menyebarkan agama Allah, untuk menyebarluaskan ilmu, maka kita akan lihat nanti generasi berikutnya, anak kita, cucu kita, cicit kita akan merasakan manfaat dan balasannya. Ingat Pak, siapa yang panen kelapa? Mbahnya yang nanam apa cucunya? Cucunya. Seperti itulah, siapa yang nanam kebaikan, mungkin nanti anak cucunya lah yang akan merasakan nikmat dari kebaikan itu. Gitu ya Mas ya. Kenapa Nurul Asri bisa makmur? Ada yang nanam dulu. Bukan anak-anak yang baru sekarang datang, mereka yang nanam lalu panen. Dulu sudah ada orang yang memulai segala macam kebaikan itu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.